Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu pengelolaan teknologi pendidikan. Apa sih pengertian teknologi pendidikan? Pengelolaan teknologi pendidikan ini merupakan sebuah proses terorganisir yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Manajemen ini mencakup tahap-tahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, hingga pemantauan dan penilaian agar penggunaan teknologi dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan penerapan teknologi, kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh siswa. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk merancang pembelajaran yang inovatif, relevan, dan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya ada fungsi pengelolaan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pelaksanaan atau implementing. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi. Yang berikut, C. Komponen pengelolaan teknologi pendidikan. Dan di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada desain, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengelolaan, dan yang terakhir penilaian. Nah, bagian kedua ada penilaian teknologi pendidikan. Penilaian dalam teknologi pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan mutu, efektivitas, dan efisien proses pembelajaran di era digital. Melalui pemanfaatan berbagai platform digital, aplikasi pembelajaran, dan sistem daring, penilaian dapat dilakukan secara lebih objektif, cepat, dan akurat, serta memberikan umpan balik yang relevan bagi guru maupun peserta didik. Teknologi memungkinkan analisis hasil belajar secara mendalam dan mendukung pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan individu. Namun, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan, infrastruktur, rendahnya literasi digital pendidikan dan siswa, serta isu keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta pengembangan sistem yang aman dan inklusif agar penilaian berbasis teknologi dapat berjalan secara optimal. Nah, penilaian berbasis teknologi ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang inovatif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Bagian ketiga yaitu pengembangan teknologi pendidikan. Nah, pengembangan dan pemanfaatan teknologi pendidikan merupakan kebutuhan mendesak di era modern untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif, interaktif, dan relevan dengan tuntutan abad ke-21. Dasar dari pengembangan ini adalah model-model terstruktur seperti ID dan landasan teori yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan literasi digital. Komponennya meliputi pembuatan konten digital, adopsi metode seperti blended learning, hingga dukungan kurikulum, pelatihan guru, dan evaluasi berkelanjutan. Teknologi membawa manfaat besar seperti fleksibilitas belajar, peningkatan motivasi, dan kemudahan komunikasi antara semua pihak yang semuanya berpusat pada pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student learning. Namun, penerapan teknologi di Indonesia di zaman sekarang, meskipun telah berkembang pesat dengan berbagai program pemerintah, masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan akses internet di era terpencil dan kurangnya kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang, dukungan sarana memadai, serta pelatihan yang intensif bagi guru agar teknologi benar-benar dapat dimanfaatkan secara merata untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Selain itu juga, kerjasama yang baik antara guru dan siswa juga menjadi faktor krusial yang menciptakan lingkungan belajar positif dan suportif yang signifikan mendorong motivasi dan hasil belajar siswa. Bagian 4 yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan.
Nah, teknologi pendidikan merupakan elemen penting dalam transformasi sistem pembelajaran modern. Konsepnya tidak hanya terbatas pada penggunaan perangkat atau media, tetapi mencangkup proses terstruktur yang melibatkan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan pendekatan ilmiah, teori belajar, dan integrasi media digital. Pemanfaatannya telah mencangkup berbagai bentuk mulai dari learning management system, ruang kelas virtual, multimedia interaktif, hingga simulasi dan teknologi seperti AR dan VR. Manfaat teknologi pendidikan sangat luas, termasuk peningkatan akses belajar tanpa batas ruang dan waktu, pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, peningkatan efisiensi pengelolaan pembelajaran, serta dukungan bagi pengembangan kompetensi guru dan peserta didik. Namun tantangannya juga tetap ada, seperti kesenjangan akses digital, keterbatasan literasi teknologi, dampak psikologis dari dominasi layar, dan isu keamanan serta etika digital. Nah, dengan demikian, pemanfaatan teknologi pendidikan akan optimal apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi pendidik, keterampilan peserta didik, serta kebijakan yang jelas. Teknologi pendidikan bukan hanya alat bantu, tetapi katalis perubahan yang memungkinkan pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Itulah penjelasan tentang 4 kawasan teknologi.